Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Afni NIM 61034190028 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai rancangan produk yang saya akan jual, yaitu baju senam. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Perencanaan penjualan produk. Nah, di sini saya itu memiliki rencana untuk menjual produk baju senam. Next. Dalam presentasi kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan dari penjualan, kemudian ada model penghasilan, yang keempat ada kegunaan produk, selanjutnya ada kompetitif pasar, yang keenam ada keunggulan produk, yang ketujuh ada strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu pengaturan organisasi. Nah, sebelum kita memasuki ke unggulan produk atau kegunaan produk dan lain sebagainya, kita memasuki ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, kalau marketplace itu apa sih? Nah, kalau marketplace itu adalah salah satu bentuk atau model dari e-commerce. Nah, marketplace itu berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian, e-commerce ini memiliki manfaat. Yang pertama, jangkauannya yang lebih luas. Artinya, kita sebagai penjual, kita dapat menjualkan produk tersebut di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Artinya kita bisa berjualan 1x24 jam tanpa harus dibatasi oleh waktu. Kemudian ada biaya yang lebih murah. Artinya di sini kita tidak perlu menyewa gedung atau ruko atau membayar listrik, terus membayar pajak wifi atau lain dan sebagainya. Karena kita bisa melakukannya di dalam rumah kita. Kemudian ada kerja dari manapun. Nah, artinya kerja dari manapun itu kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun ketika kita berada. Misalkan kita masih berada di luar rumah, tetapi ada orang pembeli yang ingin membeli produk dari kita. Kita bisa membalasnya melalui smartphone kita yang sudah terdeteksi dengan toko-toko yang sudah kita paparkan atau tuliskan tentang penjualan baju senam produk kita. Tetapi dalam arti lain, kita harus memiliki jangkauan internet atau internet yang memadai, sehingga aktivitas jual beli tersebut bisa dilakukan dengan mudah dan lancar. Kemudian ada tujuan dari penjualan. Tujuan saya menjual baju senam ini yaitu untuk meningkatkan produksi baju senam yang berasal dari Indonesia asli dengan bahan yang bagus, serta menambah daya tarik kepada pecinta senam aerobik khususnya agar mereka lebih bersemangat dalam melakukan olahraga. Kemudian ada model penghasilan. Di dalam model penghasilan ini terdapat 3 atau dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama melalui sales, di mana nantinya sales-sales itu akan menawarkan produk-produk kita ke jangkauan pasar-pasar sehingga mereka tahu bahwa kita menjual produk tersebut. Kemudian melalui iklan online. Artinya kita dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram maupun WhatsApp ataupun Facebook. Nantinya kita akan membuat pamflet di mana pamflet tersebut
berisi tentang harga dan lain-lain atau bahan tentang produk yang kita jual, yaitu baju senam. Kemudian melalui promosi secara langsung. Jadi itu kita melakukan promosi secara face to face, bertemu dengan orangnya langsung. Nantinya di sana kita akan menjelaskan bahannya menggunakan apa, harganya menggunakan apa, dan kualitasnya bagaimana. Kemudian ada kegunaan produk. Nah, untuk produk ini bisa digunakan oleh seluruh kalangan, mulai dari anak kecil sampai tua, baik laki-laki maupun perempuan. Karena biasanya baju senam itu hanya dipakai untuk anak dewasa dan hanya untuk anak perempuan. Sehingga saya berinisiatif untuk membuat produk baju senam, di mana produk tersebut dapat digunakan atau dipakai oleh anak kecil dan anak laki-laki, sehingga mereka tetap bisa melakukan aktivitas senam aerobik. Next, ada kompetitif pasar. Melalui survei yang didapat untuk produk baju senam ini memang sudah banyak ditemukan di mana-mana, sehingga lebih mudah kita untuk memasarkan langsung ataupun online. Kemudian ada keunggulan produk, di mana nantinya ketika saya membuat produk baju senam ini, saya akan memilih bahan yang adem, kemudian jahitannya rapi, kemudian ada menyerap keringat dan tidak menerawang. Karena biasanya baju senam aerobik itu bersifat nerawang. Jadi ketika kita yang berhijab ingin menggunakan atau memakai baju senam tersebut, memiliki rasa risih karena kan nerawang, membuka aurat seperti itu. Jadi kita memilih produk yang tidak bersifat nerawang, sehingga bisa digunakan untuk orang-orang yang berhijab. Ini contoh dari baju senam untuk anak laki-laki, kemudian di sampingnya ada baju senam untuk perempuan berhijab. Kemudian ada strategi pembelajaran. Maksudnya itu tipe strategi pemasaran. Dalam hal ini kita melakukan seperti diadakannya diskon besar-besaran. Contohnya beli satu dapat gift menarik. Kita melakukan diskon tersebut di hari-hari seperti 17 Agustus atau ketika Happy New Year atau lain dan sebagainya. Nah, strategi pemasaran ini kita juga dapat bekerja sama dengan artis-artis melalui kita endorse melalui Instagram seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang lainnya seperti WhatsApp dan Facebook, di mana Facebook tersebut kita dapat bergabung dengan marketplace atau jual beli, di mana di dalamnya itu terdapat orang-orang yang berjualan apapun yang ada di situ, sehingga kita bisa memaparkan produk kita agar dikenal oleh kalangan luas. Selain itu, kita juga dapat memasukkan produk kita ke dalam seperti toko online seperti Bukalapak, terusan Shopee yang masih booming-boomingnya, kemudian ada Lazada, OLX, ada Blibli.com, terusan ada lain dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan tim atau organisasi, di mana dalam pengaturan tim ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada owner, yaitu owner itu yang mengatur segala keluar masuknya seperti chat yang menerima
dari pembeli itu yang membalas owner. Kemudian ada IT, di mana IT ini bertugas nantinya ketika kita akan melakukan proses packing atau menerima orderan dari pembeli. Nanti IT yang mengeprint struk. Kemudian ada tim di bidang produksi. Nantinya berarti di bidang produksi ini mereka hanya bertugas untuk membuat baju senam. Kemudian ada packing. Packing ini ketika ada pembeli, kemudian owner mengantarkan atau mengatakan kepada pihak packing untuk memacking tersebut, memaking baju senam maksudnya, untuk segera dibungkus, dan kemudian setelah itu pihak packing akan mengirimkan ke bagian pengiriman, di mana nanti bagian pengiriman tersebut bertugas untuk mengirimkan atau mengantarkan barang kepada pos atau JNE atau JNT dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau dalam pemaparan PowerPoint. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.